guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Sila Kumara. Nah, di video kali ini seperti biasanya aku lagi-lagi mau bikin makeup tutorial untuk look yang seperti ini. Dan ini bisa dipakai juga buat lamaran kalau misalkan kalian mau, atau bisa juga dipakai untuk makeup wisuda juga bisa. Nah, ini kebetulan klien aku lagi ada acara yaitu akikah, jadi aku bikin looknya yang seperti ini. Kalau kalian penasaran gimana aku make upin kayak gini, silahkan ditonton sampai selesai, jangan di skip. Pokoknya ini adalah tutorial make up terlengkap dan durasinya pun nggak aku potong-potong, jadi kalian tuh bisa lihat aku nge-make upin secara detail gitu. Oke, langsung aja ke step yang pertama. Nah, yang pertama di sini jangan lupa aku udah bersihin ini wajahnya. Wajahnya itu aku bersihkan pakai tisu basah aja. Terus kalau udah kering lanjut aku pakein primer atau moisturizer atau pelembab. Di sini aku pakein itu moisturizer dari Ultima tuh yang warnanya hijau. Nah, fungsinya warna hijau itu untuk mencerahkan kulit wajah. Jadi aku ratain aja ke seluruh wajah, pokoknya ke seluruh wajah, nggak ada spot yang ketinggalan ya. Nah, habis pakai moisturizer, lalu di situ aku tunggu sampai agak mengering si moisturizernya, barulah aku pakein foundation. Oke, foundationnya di sini aku pakein yang dua tekstur, jadi ada yang creamy sama yang cair. Jadi yang cairnya itu aku pakein dari makeover, terus yang creamy-nya itu aku pakein Naturator. Terus aku mix, aku aduk-aduk, aku campur jadi satu. Maaf banget nggak ke-record, maaf banget karena di awal-awalnya itu ada problem, jadi aku juga lupa untuk pencet tombol recordnya. Jadi so I'm sorry. Nah, lanjut. Setelah aku aplikasiin foundation ke seluruh wajahnya, jangan lupa aplikasikan foundationnya itu aku pakein sponge atau beauty blender yang sudah aku basahin sebelumnya, jadi dia itu dibasahkan terus dikeringkan, kita peras sampai bener-bener nggak ada air lagi yang netes. Nah, baru aku aplikasikan pakai beauty blend tersebut. Aku tap-tap ke seluruh wajah sampai merata. Oh ya, untuk di bagian pecah smile line atau bawah mata, terus bagian cuping hidung, dan di bagian apa ya, di daerah-daerah yang mudah crack itu foundationnya agak sedikit tipis ya, jangan terlalu tebal, jadi supaya untuk nggak terlalu crack nantinya. Lanjut, habis aku di foundation, aku pakein foundationnya, aku pakein blush on dalam di pipi kiri kanannya. Terus lanjut ini aku pakein bedak padat, bedak twig cake. Kenapa aku langsung pakai bedak twig cake, nggak pakai bedak tabur? Sebenarnya pakai bedak tabur, cuma karena di sini aku nggak mau tekstur make up yang terlalu berat, jadi aku pakein bedak padat, terus aku aplikasiin menggunakan kuas. Jadi bedak padatnya itu diusel-usel gitu sama kuasnya sampai dia itu berupa bubuk gitu loh. Jadi hitungannya itu tuh kayak bedak tabur, cuma berbentuk twig cake gitu. Nah, jadi kita harus ngambil produknya, si bedak padatnya itu banyak-banyak agar dia itu bisa meresap ke dalam foundationnya dan mengikat foundation supaya lebih kuat dan kokoh, tapi dengan hasil yang tidak terlalu berat. Nah, begitulah. Oke, langsung
kita tap-tap aja menggunakan kuas ke seluruh wajahnya. Jangan lupa kalau misalkan kalian punya pori-pori yang gede, itu kuasnya agak ditekan-tekan gitu ke dalam, jadi bedak taburnya itu bisa sampai ke dalam gitu loh, jadi bisa mengunci dengan kuat dan nggak longsor. Nah seperti itu. Terus kita ratain ke seluruh wajah tanpa ada yang kelewatan. Kalau misalkan kalian nggak berhijab, boleh kalian aplikasiin foundation dan bedaknya di bagian leher, jangan sampai kelupaan. Nanti warnanya bisa belang kalau nggak kalian pakaiin di bagian tersebut. Oke, karena ini pakainya berjilbab, jadi aku pakaiin sampai batas leher aja, nggak sampai dada ya. Lanjut, ini aku pakaiin blush on. Ini aku pakaiin blush on dari Wardah. Ini warnanya bagus, warna orange. Sebenarnya dia itu warnanya coklat ya, kalau di tempatnya itu warnanya coklat. Cuma kalau pas kita aplikasiin ke wajah itu warnanya jadi orange. Seperti itu. Maaf ya teman-teman, ini aku ngomongnya bener-bener agak susah karena sambil ngasuh bayiku yang masih berusia 5 bulan. Oke, lanjut aja. Ini aku pakein di pipinya. Si blush onnya aku pakai di bagian dagu juga. Nah ini kalian bisa lihat itu kalau si Wardah itu dia punya kandungan shimmer gitu blush onnya, jadi kelihatannya lebih glowing gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya blush on, bisa kalian pakein eyeshadow palette yang kalian punya yang warnanya orange, atau kalau kalian nggak suka yang warna orange, kalian bisa pakein blush on yang warnanya pink di bagian pipi. Jadi kita itu harus memanfaatkan apa yang ada gitu, nggak boleh disia-siakan, sayang loh. Oke, lanjut. Ini aku nggak tahu ini aku lagi ngapain, kita lagi cerita-cerita. Pokoknya ini nih adalah tutorial terlengkap atau versi fullnya gitu. Nah, ini aku lagi nge-shading hidung. Ini aku pakai Silky Girl yang kit eyebrow kit itu ya. Oh ya, eyebrow kit powder gitu. Jadi warnanya itu ada 2 warna, satunya dark brown, satunya brown muda gitu. Jadi ini aku pakai untuk shading hidungnya, aku pakai yang warna muda, yang cepat muda gitu. Terus aku aplikasiin di bagian bagian hidungnya gitu. Oh iya, untuk pengambilan shadingnya ini kita ambil produknya itu sedikit saja untuk meminimalisir warna yang terlalu kegelapan. Jadi untuk yang belum bisa pakai shading, boleh caranya itu diambil perlahan-lahan, gak usah langsung yang diuuk-uuk langsung banyak gitu, ntar jadinya jatuhnya susah ngeblend, terus warnanya ntar jadi warna terlalu hitam gelap, jadi kelihatannya tuh nggak bagus gitu. Nah ini maaf banget, ini nge-recordnya dari samping karena tempatnya ini sempit ya beb, jadi kabelnya itu nggak nyampe sampai ke depan gitu, nggak nyampe, jadi hanya bisa seperti ini. Oke, lanjut. Ini aku pakein ke bagian ke bagian luar bagian bagian luar muka gitu loh. Jadi dia itu fungsinya untuk memberikan dimensi warnanya supaya warnanya itu enggak terlalu yang putih semua. Nah jadi aku baurin ke sekitar area wajah yang bagian luarnya. Nah seperti ini. Oh iya guys, maaf banget ya, aku mau kasih tahu sebenarnya ini nih video bukan untuk menggurui siapapun, bukan untuk ajang pamer-pamer atau apapun. Aku pun masih banyak belajar dan masih banyak kurang, aku tahu. Dan di sini aku cuma mau berbagi gimana cara aku make upin orang gitu,
supaya kalian juga mungkin untuk yang belum benar-benar belum tahu caranya make upin orang, mungkin bisa belajar dari video aku, atau apa ya, intinya ini nih bukan untuk menggurui siapapun, karena aku masih banyak kurang dan masih banyak harus belajar gitu. Oke, ini di bagian tengah hidungnya aku pakaiin bedak, pakai sponge, jadi dia tuh untuk memberikan efek mancung gitu kesannya. Oke, lanjut. Selanjutnya lama banget. Kayaknya ini aku lagi apa ya? Oh, eyeshadow ya. Lanjut ke bagian eyeshadow. Ini di video ini, ya Allah, kenapa sih dari awal aku ngevideoin sampai terakhir aku nge-make upin ya, itu aku lupa pakein bandana. Sebenarnya tuh harusnya dipakein bandana tuh biar rambutnya itu nggak kesana kemari, nggak nganggu-nganggu gitu, nggak ganggu. Oke, lanjut kita pakein eyeshadow. Untuk warna dasar seperti biasanya di sini aku pakai warna yang cream atau warna-warna salem, warna-warna yang warna-warna apa ya, warna-warna kulit gitu. Jadi aku bor-borin ke seluruh kelopak. Nah, sehabis aku pakein warna-warna yang salem-salem gitu, barulah aku timpa ke warna yang agak lebih terang, warna orange gitu, ke bagian seluruh kopaknya juga aku bor-borin. Terus lanjut aku pakein warna yang agak lebih terang, barulah di situ nanti aku pakein warna yang agak lebih gelap untuk di bagian ujungnya. Biasanya sih aku kalau pakai eyeshadow itu gitu-gitu aja, nggak pernah berubah caranya. Kalian kalau misalkan sering-sering nonton ya tutorial makeup aku pasti ngerti juga kok gimana gaya aku pakai eyeshadow itu gimana. Nah, oke. Nah, ini di bagian ujungnya aku lagi pakein warna yang lebih gelap, tapi bukan warna hitam. Ini kayak coklat-coklat, apa ya, coklat merah coklat, gimana sih? Pokoknya yang warnanya coklat-coklat gitulah. Di bagian kelopak luarnya, di bagian ujungnya itu loh. Jadi nggak sampai ke depan. Jadi makainya dari ujung mata, baru kita blend sampai ke agak ke tengah gitu, jadi memberikan efek matanya lebih besar gitu aja sih. Tapi ini nggak aku bikin Barbie karena ya bikin makeup Barbie itu sebenarnya tergantung acara juga sih. Menurut aku makeup Barbie itu cocoknya buat acara wedding reception aja, Nah, seperti kalian lihat di sini aku blend sampai benar-benar menghasilkan warna yang benar-benar halus dan enggak terlalu ngeblok antara warna orange sama coklatnya, jadi enggak ngegaris gitu loh. Lanjut kiri sama kanannya. Oh ya teman-teman, bagi yang mau komentar silahkan komentar, apapun komentar kalian, yang kalian gak suka, komentar pendapat atau kritik kalian, bebas kalian mau berkomentar apa aja, tinggal kalian tinggalkan di kolom komentar. Nanti insyaallah aku bales, sebisa mungkin aku akan bales makeup komentar kalian. Nah, ini aku lagi bersih-bersihin blush on. Aku lagi bersihin eyeshadow yang berjatuhan gitu. Jadi pakai brush yang gede gitu untuk bersihinnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Mungkin untuk bagi kalian ini kelihatannya agak aneh ya. Tapi nggak apa-apa karena memang proses itu memang aneh. Kita tuh harus melihat hasilnya juga. Jangan terlalu berpatokan pada proses. Jadi sama kayak hanya bikin alis. Mungkin bikin alis itu
kok jelek banget sih? Ya nggak apa-apa, tapi kan hasil akhirnya nggak seperti itu begitu. Jadi kita teruskan aja, lanjutkan aja, walaupun kelihatannya aneh, tapi nantinya hasilnya tuh nggak bakalan seperti ini. Nah, lanjut ke peralisan. Di sini aku pakai eyebrow pencil dari Vanbo. Ini menurut aku bagus banget, pakai banget bagusnya. Kenapa? Karena si pensil alis Vanbo ini dia itu teksturnya nggak keras dan nggak terlalu creamy. Jadi pengaplikasiannya itu sangat mudah banget. Jadi tanpa perlu tekanan dan enak banget ya tuh, ngeblendnya enak. Kalau misalkan biasanya aku nemuin pensil alis itu yang terlalu keras itu akan menyakitkan kulit kita, akan membuat kulit kita itu merah-merah gitu, berasa banget sakitnya. Terus kalau misalkan terlalu creamy, dia itu akan menghasilkan warna yang terlalu gelap. Dan biasanya ada juga pensil alis itu yang susah di blend karena saking creaminya, jadi susah di blend gitu. Sedangkan si Vanbo ini tidak sama sekali, yaitu nggak terlalu keras, nggak terlalu creamy, jadi pengaplikasiannya sangat mudah. Apalagi untuk pemula yang baru belajar pengen bikin alis gitu, ini sangat mudah banget, ngebentuknya mudah, ngaturnya mudah, terus ngeblendnya juga mudah. Jadi kita itu gampang ngaturnya gitu loh. Jadi untuk hasil yang bagus juga itu sangat besar peluangnya gitu. Sebenarnya sebelum aku pakai Vanbo ini, aku pernah pakai pensil alis Wardah. Jujur banget ya, aku pakai pensil alis Wardah itu udah lama banget, dari aku SMA kelas 2 atau 3 SMA gitu aku pakai sampai aku menikah. Udah berapa tahun ya menikah tuh, sekitaran 1 tahun lebih gitu. Jadi kehitung dong, aku itu SMA kelas 3 SMA itu sekitaran 17 tahun, dan aku menikah itu kira-kira 5 tahunan ya. Jadi jarak aku pakai pensil alis si Wardah itu sekitar 5 tahunan sebelum aku mengenal si Vanbo ini. Kalau misalkan nih bagi yang udah udah benar-benar bisa pakai ngalis maksudnya udah benar-benar bisa ngalis, mungkin ya nggak ada kendala. Cuma bagi yang belum sangat bisa mengaplikasikan alis, itu akan terasa sangat mengganggu kalau pakai pensil alisnya Wardah. Kenapa? Karena si pensil alis Wardah itu setelah aku tahu, ternyata dia itu punya banyak kekurangan. Pertama, dia itu menggumpal, susah di blend. Iya bener banget, itu susah di blend si Wardah itu. Aku udah pakai warna brown dan warna blacknya, dua-duanya susah di blend ya. Terus dia itu menggumpal, jadi dia itu nggak bisa nggak bisa halus gitu teksturnya. Terus dia itu terlalu creamy sih menurut aku, apalagi kalau misalkan terlalu kuat penekanannya, itu akan bener-bener akan berantakan alisnya. Cuma karena yang aku bilang, aku udah belajar mengalis itu dari SMP sih sebenarnya. Jadi pas SMA itu aku udah terlatih mengalisi, menggambar alis ya, Jadi menurut aku si Wardah itu biasa-biasa aja, nggak ada kekurangan. Tapi setelah aku tahu perbedaannya, setelah aku pakai si Vanbo, barulah aku tahu perbedaannya bahwa si Wardah itu banyak banget kekurangannya. Jadi untuk kalian yang belum bisa mengalis, aku saranin untuk tidak memakai Wardah gitu, padahal harganya sama. Terus kenapa aku nggak pakai Viva kan digadang-gadang
bagus ya untuk ngalis, emang bagus, cuma karena aku pernah beli Viva itu ada 3 pitch gitu, aku beli dengan harga 28.000, itu aku dapat yang fake alias palsu, jadi dia itu benar-benar keras, itu aku nggak tahu itu terbuat dari apa, itu kayaknya kayu yang dicat warna coklat deh, itu benar-benar keras sampai alis aku itu sakit. Oh iya, si Wardah itu bisa bikin alis kamu rontok loh, beneran. Itu si pensil alis Wardah bisa bikin alis kamu rontok. Aku udah pernah, bukan pernah lagi ya, aku tuh 5 tahun loh pakai pensil alis Wardah, dan itu aku pakai setiap hari. Jujur ya, aku ngalis itu setiap hari, pagi sore sehabis mandi. Jadi kalau aku bilang Wardah itu bikin alis rontok, udah pasti bener gitu maksud aku. Jadi ya udah jangan pakai Wardah lagi gitu. Nah, di sini aku hampir selesai bikin alisnya, kalian lihat. Nah, untuk yang di sebelahnya itu aku sengajain dia agak kebesaran. Kenapa? Bukan disengajain sih, maksudnya apa ya, sebenarnya itu tuh kesalahan yang tidak disengaja, tapi karena sudah terlanjur jadi aku lanjutkan saja. Karena apa? Karena di sini alis itu bisa kita perbaiki dengan cara di concealer atau dipakein foundation. Jadi kita ambil kuas yang pipih, brush yang pipih, nanti kita ambil concealer atau foundation, nah baru kita rapihin bagian-bagian yang tidak diinginkan gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau misalkan make upnya bukan make up kondangan atau make up pesta yang nggak pakai foundation. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngalis terus alisnya itu terlalu gede atau ada yang salah, ada yang belepotan, nggak pakai concealer atau pakai foundation juga nggak apa-apa. Jadi caranya tinggal ambil aja cotton bud itu jangan dibasahin, jangan diapa-apain, pokoknya cotton bud itu ya. Terus kalian hilangkan yang bagian-bagian yang tidak diinginkan, bagian-bagian yang kotor, yang berlebih gitu. Bisa kalian pakaikan tempat aja biar lebih rapi. Jadi nggak perlu pakai foundation sebenarnya gitu untuk make up yang tidak menggunakan foundation. Tapi kalau ini kan make upnya pakai foundation, jadi untuk merapikannya aku harus pakai concealer atau foundation juga untuk merapikannya supaya hasilnya lebih rapi. Kalau misalkan pakai cotton bud untuk make up yang foundation, nanti foundationnya bakalan hilang deh yang dasarnya itu. Nah, jadi nggak boleh ya. Nah, seperti ini cara aku mengkoreksi bagian-bagian yang tidak aku inginkan. Cara aku merapikan alisnya seperti ini. Jadi ini aku pakai Naturator untuk merapikan alisnya. Pakai Naturator, terus aku atau sisa foundation yang tadi juga bisa. Nah, ini aku rapikan. Ini kuasnya pakai yang pipis ya, pakai yang tipis. Astagfirullahaladzim, efek puasa ya. Oh iya teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga kita semua selalu disehatkan Allah, amin. Selalu dipanjangkan umurnya dan selalu diberikan rezeki yang melimpah setiap hari, amin ya Allah. Oke, kalian nonton aja ya. Oh iya teman-teman, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, boleh kalian komen di kolom komentar, atau kalian juga bisa DM aku di Instagram aku Sila Kumara, atau di Facebook aku Sila Kumara, atau di WhatsAppnya aku yang tertera di bio Instagram ya. Jadi kalian bisa tanya aku di mana saja, bisa juga di kolom komentar ini. Jadi apapun yang pengen kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan dimanapun bisa ya. Oh iya teman-teman, untuk maaf banget ya, untuk bagian alis ini sebenarnya itu memang benar-benar susah ya, benar-benar susah.
Kenapa benar-benar susah? Karena yang pertama apa ya karena yang pertama kita itu harus lihat bentuk muka klien kita itu gimana, cocoknya itu alisnya seperti apa, dan terus juga kita harus lihat kondisi. Kadang ada yang klien itu yang gerak sana gerak sini, ada yang yang nggak bisa diem, ada yang banyak yang gerakan-gerakan itu akan mempersulit dalam pengerjaan kita membuatkan alis. Jadi sebisa mungkin kita aku ya sebagai perias itu memberitahukan kepada klien aku dengan baik dan sopan bagaimana caranya agar supaya si kliennya itu saat dipasangkan alis itu tidak bergerak gitu. Boleh bergerak tapi yang enggak terlalu yang heboh gitu. Jadi kalau misalkan apalagi pas kita lagi merapikan alis gini, kalau misalkan dia bergerak atau membuat suatu gerakan gitu, dia bisa mempengaruhi bentuknya nanti, jadi hasilnya itu nggak bagus. Jadi untuk klienku, jika jika nantinya booking make up di aku, harap untuk tidak bergerak saat aku merapikan alis begitu. Mohon pengertiannya ya. Oh iya teman-teman, sebenarnya ini tuh udah lama banget ya, ini udah bulan Februari kemarin dan aku baru sempat bikin sekarang karena banyak banget kerjaan aku, ya Allah, banyak banget, aku nggak bohong. Apalagi aku punya baby kecilku ini, aku semakin banyak pekerjaan yang bener-bener nggak bisa aku tinggalin. Apalagi si baby kecil sekarang nggak mau ditinggalin gitu. Jadi aku maaf banget, ini baru bisa upload video tutorial fullnya. Maaf banget, sekali lagi maaf banget. Aku selalu mengusahakan setiap hari supaya aku bisa ngedit ini video, tapi baru bisa sekarang diupload. Maaf banget ya teman-teman semua. Nah lanjut, habis aku rapikan alisnya, jangan lupa dikasih bedak. Fungsinya apa? Fungsinya supaya foundationnya enggak luntur gitu loh. Jadi untuk mengikat foundationnya tadi, nah gitu. Atau nanti bisa kalian timpain pakai highlighter gitu ya di bagian alis. Aku sih kurang suka ya highlighter di bagian alis, kecuali untuk acara-acara yang memang besar atau kayak acara akad nikah atau wedding gitu. Tapi kalau hanya untuk makeup pesta-pesta itu aku kurang suka pakai highlighter di bagian bawah alis. Nah ini karena aku lihat eyeshadow-nya kurang, jadi aku tambahin lagi.
Oh ya, itu aku pakai eyeshadownya dari Vocaloid. Ini Vocaloid yang apa ya, seri apa ya, aku lupa serinya, aduh lupa deh, sumpah lupa banget itu serinya apa. Nah kayak gitu aku blend lagi. Kalau menurut aku belum rapi, belum apa ya, belum halus, jadi aku blend lagi, aku perbaiki lagi gitu sampai halus. Nah lanjut, ini kayaknya aku lagi milihin apa ya, bulu mata deh kayaknya, ya enggak sih, bulu mata enggak sih, oh eyeliner. Lanjut bagian eyeliner, ini aku pakein spidol liner dari Wardah. Kenapa Wardah? Karena aku itu punya eyelinernya Wardah yang cair gitu, yang bukan spidol, jadi itu tuh bagus banget. Itu aku udah habisin berapa peach eyeliner cair Wardah, karena itu tuh kalau misalkan dia bleber-bleber, dia ngapusnya mudah, tinggal pakein cotton bud aja, dibasahin, terus kita totol dari yang bagian eyeliner yang bleber-blebernya itu. Jadi makanya aku pakein si spidolnya, tapi aku kurang suka spidolnya ini. Kenapa? Karena si spidolnya ini keringnya lama. Pertama keringnya lama ya, terus apa sih namanya, dia itu enggak se waterproofnya yang eyeliner Wardah yang cair itu. Nah itu aku nggak sukanya, tapi karena aku masih punya ya, jadi aku manfaatin aja gitu. Jadi untuk mengantisipasi supaya dia itu nggak lebar ke sana kemari, ya caranya kita harus hati-hati. Ini aku lagi nunggu, sembari aku nunggu kering si eyelinernya, aku perbaiki bagian-bagian yang kurang, kayak blush on yang kurang, atau eyeshadow yang kurang, atau alis yang belum rapi pengen diperbaiki lagi. Nah biasanya aku tuh memanfaatkan waktu supaya nggak ada waktu yang terbang sia-sia gitu loh, untuk mempersingkat waktu aku juga, karena aku apa ya, biasalah ada bayi yang menungguku. Oke lanjut, ini aku lagi cari bulu mata yang cocok untuk dia. Ini bulu matanya yang seperti apa, jadi aku lagi pilih-pilihin bulu mata. Nah di sini aku pakai lem bulu mata dari Expert Premium. Jadi yang premium ya, bukan yang expert yang apa Advis itu bukan. Jadi ini expertnya yang premium, yang warnanya putih. Kalau misalkan kalian udah pro banget pasang bulu mata, kalian bisa pakein lem bulu mata yang warnanya hitam. Jadi nggak perlu pakai eyeliner lagi kalau misalkan udah pakai lem bulu mata yang warna hitam gitu. Nah ini aku pakein di bagian benar-benar mepet ke bagian pertumbuhan bulu matanya. Aku pakein lem pelan-pelan, jangan ambil produknya itu, ambil lemnya itu sedikit-sedikit aja, jangan yang banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak dia akan melebar dan akan masuk ke matanya, yang kita takutkan sih itu ya. Jadi sedikit-sedikit aja gitu. Terus habis diolesin, barulah kita pakein bulu matanya.
Nah, seperti ini. Jadi tips pakai bulu mata itu harus benar-benar mepet dengan pertumbuhan bulu mata ya. Jadi pangkalnya bulu mata itu harus benar-benar mepet ke bagian pertumbuhan bulu mata, biar supaya dia nggak membuat spasi antara bulu mata asli dan bulu mata palsu. Jadi kelihatannya lebih lebih natural, bukan natural sih, kelihatannya lebih alami gitu, nggak yang nggak jelek lah pokoknya gitu. Terus di bagian pangkal bulu mata aslinya itu aku pakein lem, aku tunggu sampai setengah kering gitu, karena kalau misalkan masih basah gini biasanya dia itu nggak mau nempel. Nah, caranya ditunggu sampai setengah kering. Nah, kalau udah setengah kering baru kita rekatkan antara bulu mata asli sama bulu mata palsunya. Jadi ambil kuas yang mana aja, bagian ujungnya itu kita pakein untuk merekatkan si bulu mata atas dan bulu mata bawah. Usahakan jangan merekatkan bulu atas mata bawah dan atas itu pakai jari. Kenapa? Karena nanti nempel di jari, susah deh untuk dibersihin. Nah, kita satukan perlahan-lahan. Jangan lupa untuk bulu mata bawahnya itu ditarik-tarik gitu ke bawah. Fungsinya, tujuannya itu supaya dia itu memisahkan diri dari bulu mata atas supaya nggak lengket gitu loh. Nah, kalau udah gitu biasanya sih aku rapihin yang putih-putih bekas lemnya itu pakai eyeliner, bukan pakai maskara. Kenapa? Karena eyeliner itu jauh lebih bagus teksturnya daripada maskara. Kalau misalkan kita rapikan pakai maskara, nanti dia akan merusak akan merusak si bulu mata palsunya gitu. Jadi bulu mata palsunya yang semulanya bentukannya kayak gini, nanti pas kita pakein maskara nanti bentukannya nggak jadi kayak gini lagi, jadinya kayak gitu deh. Pokoknya semoga kalian ngerti ya apa yang aku omongin. Haha. Aduh. Nah, ini aku eyelinerin kan, bener, aku eyelinerin yang bagian lem-lem yang kurasa kotor-kotor gitu. Yang kotor-kotor bisa iniin pakai eyeliner, jadi diperbaiki. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Oh iya, ini di bagian ujungnya aku pakein eyeliner hitam dari Blackjack. Terus aku timpahin eyeshadow warna hitam supaya eyelinernya itu nggak luntur. Nah, jadilah seperti ini hasilnya. Jangan lupa dipakein eyeliner putih di bagian bawah. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyaksikan. Ini lipstiknya aku pakai lipstik dari aku lupa, sumpah aku lupa. Dan sekali lagi aku minta maaf atas kekurangannya, segala kekurangannya aku minta maaf banget. Semoga nanti aku bisa perbaiki lebih baik lagi. Sekian video dari aku.